Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menjelaskan tentang materi hukum-hukum kimia dasar. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 04224631, Prodi Pendidikan Kimia, mata kuliah pelajaran pengembangan bahan ajar. Pembimbing dosen Dr. Andes Erna Retna Savitri MPD. Definisi pertama kita akan belajar tentang definisi terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya itu ilmu kimia? Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari penyusun suatu materi, perubahannya menjadi zat lain, serta energi yang terlibat dalam perubahannya. Itu adalah definisi dari tentang ilmu kimia. Selanjutnya kita akan mempelajari sedikit tentang materi dan sifat-sifatnya. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi setiap benda yang menempati ruang dan memiliki massa itu adalah materi. Dan sifat materi itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif. Pertama sifat ekstensif dan sifat intensif di sini. Sifat ekstensif itu dapat bertambah tergantung pada jumlah materinya. Contoh, massa dan volume zat. Massa zat dan volume zat. Terus sifat intensif itu tidak dapat bertambah, tidak tergantung pada jumlah materi. Contoh, titik didih. Jadi tidak dapat bertambah titik didih itu, dan juga tidak tergantung jumlah materinya. Contoh, kalau kita memasak air, maka titik didih tidak tergantung pada materi yang air tersebut. Banyaknya air, sedikit air, tetap titik didih ya segitu memang. Sifat materi dapat dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika tidak berhubungan dengan reaktivitasnya, sedangkan sifat kimia berhubungan dengan reaktivitas bereaksi dengan zat lain. Wujud materi itu biasanya terbagi menjadi tiga. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi, bahwasanya materi itu dibagi menjadi tiga, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah bentuk tersederhana atau bentuk paling sederhana dari suatu materi. Tidak dapat dibagi, tidak dapat dipecah lagi secara kimia. Itu unsur. Senyawa, gabungan dua atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Senyawa, ingat, senyawa itu tidak sama dengan unsur. Tapi senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Selanjutnya campuran. Nah, campuran gabungan berbagai jenis unsur dan senyawa. Kalau tadi kita senyawa itu gabungan dari beberapa unsur, kalau campuran itu bisa dari unsur digabungkan dengan senyawa. Contoh, kita sering melihat kalau contoh dari senyawa itu H2O. H2O itu terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Selanjutnya, berdasarkan persebarannya, campuran dibedakan menjadi dispersi homogen dan dispersi heterogen. Dispersi homogen disebut larutan, mempunyai sifat yang serba sama di semua bagiannya. Dispersi heterogen disebut campuran, mempunyai sifat dan penyusunnya tidak sama di semua bagiannya. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia. Pertama, hukum kekekalan massa atau disebut dengan hukum Lavoisier. Kata-kata dari Lavoisier, dalam reaksi kimia, massa bersifat kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Contoh di sini 2H2 bereaksi dengan O2 akan menghasilkan 2H2O. Massa dari H2H2 1 gram bereaksi dengan massa O2 8 gram dan menjadi 2H2O yang
menjadi massa 9 gram. Kedua, hukum perbandingan tetap atau disebut dengan hukum Proust. Kata-kata dari hukum Proust itu suatu senyawa murni selalu tersusun dari unsur-unsur yang tetap dengan perbandingan massa yang tetap. Jadi perbandingannya tetap. Air mengandung contoh nih, air mengandung perbandingan massa oksigen dan hidrogen. Itu selalu perbandingannya 1:8. Nomor 3, hukum perbandingan berganda. Yaitu biasanya disebut dengan hukum Dalton. Jika dua senyawa yang berbeda dibentuk oleh dua unsur yang sama, maka bila massa salah satu unsur dalam kedua senyawa sama, maka unsur lainnya dalam kedua senyawa itu akan mempunyai perbandingan massa sebagai bilangan bulat dan sederhana. Di sini kita akan melihat tabel senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Massa nitrogennya 28 sama, cuman massa oksigennya berbeda. Ini kita akan melihat kembali kalau kita samakan dengan kata-kata yang di atas, jika dua senyawa yang berbeda dibentuk oleh dua unsur yang sama. Ya, ada dua senyawa yang berbeda dibentuk oleh dua unsur yang sama. Jadi perbandingan massa oksigen untuk massa nitrogen yang sama pada masing-masing senyawa A, B, dan C adalah 32:64:80. Atau kalau kita sederhanakan lagi 2:4:5. Selanjutnya kita yang nomor 4, teori atom Dalton. Materi terdiri John Dalton yang menemukan atom. Bahwasanya John Dalton mengatakan materi terdiri atas partikel-partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi, yang disebut dengan atom. Kedua, atom-atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama. Sama tersebut itu dari ukurannya atau bentuk dan masanya, yang berbeda dengan sifat-sifat atom unsur lain. Terus yang ketiga, suatu reaksi kimia hanya merupakan penggabungan, pemisahan, atau pertukaran. Itu adalah teori dari John Dalton. Hukum yang kelima adalah hukum Gay-Lussac atau disebut dengan hukum perbandingan volume. Pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas-gas bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi itulah hukum-hukum dasar kimia. Terima kasih, semoga bermanfaat.